Polisian tolong kawal, kotaknya disebar 20 harus kembali 20, kembali 21 alhamdulillah, jangan sampai kembali 19. Oh Ustaz Somad suuzon, langsung naik ke atas. Nampaknya yang megang kotak sudah tahu bahwa ikan-ikan besar di atas. Ikan-ikan besar di atas. Barakallah. Detak jantung saya mulai tidak normal karena dia mendekat ke saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang memberikan bantuannya, pertolongannya, tolong tim masukkan, saya nggak bawa dompet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta yang kau simpan dalam dompet, yang kau simpan dalam tas tidak akan dibawa mati, tapi yang kau masukkan ke dalam kotak itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Betul? Yang nggak mau sedekah nggak apa-apa, saya nggak suruh, saya nggak marah, nggak apa-apa, cuman saya mau cerita, boleh? Ada orang nggak mau sedekah, ketika dia ambil uang di ATM, keluar dari ATM tiba-tiba ada orang menepuk bahunya, tatap mata saya, sebutkan, tiba-tiba dia kasih itu pin, langsung kena kuras, habis 100 juta. Saya nggak nakut-nakuti, cuman tes saja, coba aja simpan itu uang, pulang dari sini ingat, hati-hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang nggak mau sedekah, ibu-ibu yang nggak mau sedekah, malaikat sudah menyiapkan doa. Mau dengar doanya? Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Untuk yang sedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Amin. Yang nggak mau sedekah, Allah adil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma astimumsikan talafa. Yang nggak mau sedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Jangan diaminkan, binasa sendiri. Ustaz Somad, itu kakak kami, itu tetangga kami, nggak pernah mau sedekah. Kalau lewat kotak infak, pura-pura tidur. Setelah lewat baru bangun. Dia nggak tahu kotaknya 5. Kalau ada penggalangan dana, pura-pura ketinggalan dompet. Nampaknya Ustaz Somad ngaku sendiri. Ingat, kalau engkau takut sama atasan, atasan akan tidur. Kalau engkau takut karena jabatan, pejabat akan keluar kota, tapi yang mengawasi engkau siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia tidak tidur. Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Kau tidak mau sedekah karena mau ganti HP baru, kau tidak mau sedekah karena mau beli cincin baru, kau tidak mau sedekah karena sedang renovasi rumah baru, kau tidak mau sedekah karena mau istri baru. Ingat, Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada engkau, daripada urat lehermu sendiri. Alhamdulillah, semua memasukkan uang ke kotak. Yang banyak dia remuk itu biasanya uangnya warna merah. Lama buka dompet, nyari Patimura bawa golok. Ustadz nyindir aja nih. Kami tersinggung dengar ceramah Ustadz. Jangan tersinggung. Saya kasih tahu jangan tersinggung. Pertama, karena Ustadz Somad penceramah yang tidak pandai sindir menyindir, singgung menyinggung. Dia langsung to the point saja. Yang kedua, ada beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, begitu pulang sakit mati. Bukan karena saya hebat, memang ajalnya sudah sampai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa perbuatan yang paling disenangi Allah? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Senangkan hati orang beriman. Meninggal saudaranya, katakan mati syahid. Allah yang mengatakan demikian. Bantu dia, senangkan hatinya.
Kalau kau sanggup senangkan badannya, bawakan makanan, belikan pakaian, berikan bantuan. Inilah yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang, menolong dengan mendatangkan ustadz, menolong membangkitkan semangat hidup, karena orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Andai beras tidak ada, jagung tidak ada, sagu tidak ada, kita masih bisa hidup sampai April, Februari, Maret, April. Andai air tidak ada, kita bisa hidup 3 hari lagi. Sabtu, Ahad, Senin kita masih bisa upacara bendera. Tapi kalau kita tidak ada harapan, putus asa, kita hanya bisa hidup 3 detik. 1, 2, 3, mati. Oleh sebab itu jangan sampai putus asa, jangan sampai putus harapan. Yang meninggal istrinya, bangkitkan semangatmu. Mudah-mudahan diganti Allah dengan yang baik. Yang meninggal suaminya, bangkitkan semangatmu. Brownies banyak yang siap. Yang meninggal anaknya, sabar, karena nanti di surga apa kata Allah kepada anak-anak kecil? Hai anak-anak kecil yang tak berdosa, masuklah kalian ke surga, masuklah kalian ke surga. Apa kata anak-anak itu? Ya Allah, kami menunggu ayah dan ibu kami. Anak kalian yang lebih dulu meninggal itu akan menarik ujung kainmu ke dalam surgamu. Amin. Tapi dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan nanti ibunya mentang-mentang anaknya meninggal nggak sholat lagi. Ibu nggak sholat, anakku akan menarik kain. Tetap sholat, tetap puasa, tetap zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, sucikan Allah, jangan buruk sangka sama Allah, jangan katakan Allah jahat, jangan katakan Allah tak adil. Subhanallah, syukuri nikmat Allah, kita masih bisa hidup di Pandeglang, kita masih bisa tabligh akbar, kita masih bisa hidup. Saudara kita di Uighur, saudara kita di Rohingya, saudara kita di Palestina, syukur pada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Jangan katakan kau besar gara-gara Abdul Somad maka jamaah ramai. Jangan katakan Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Makanya kalau dipuji orang, Allahu Akbar. Tadi malam di Pandeglang ramai ya Pak Ustadz, Allahu Akbar. Ustadz kalau ceramah jamaahnya banyak ya Ustadz, Allahu Akbar. Ustadz yang punya FB yang followernya 1 juta itu ya Pak Ustadz? Bukan, 1.400.000. Allahu Akbar. Yang kami hormati Ustadz Abdul Somad, Ustadz 1 juta follower. Salah. Yang betul Instagram sekarang 7 juta. Saya mau ngasih tahu supaya di follow aja untuk dakwah. Tapi jangan katakan kau yang besar. Saya, ini acara selama ini karena saya, jamaah ramai ini karena saya. Pak, yang biasa nyebut karena saya hebat saya, itu yang nyebut-nyebut saya itu 4. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Korun, yang ketiga setan, yang keempat Bapak Ustadz Somad. Kalau engkau mengatakan saya, maka katakanlah ini karena jerih payah hamba Allah. Takbir. Abdul Somad bisa ceramah malam ini kenapa? Karena diundang oleh Ibu Bupati beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Abdul Somad bisa ceramah ini kenapa? Karena ada yang bawa dari airport sampai kemari. Abdul Somad bisa ceramah kenapa? Karena ada yang membawa dari depan sampai kemari. Andai dilepas, habis ditarik-tarik ini semua. Ustaz, ada saudaraku dari Satpol PP, dari TNI, dari Polri mengamankan. Kenapa Ustaz Somad bisa ceramah lantang malam ini? Karena mikrofonnya hidup. Nampak betapa tidak ada daya upaya, maka katakanlah ini pertolongan Allah. La haula wala
quwata illa billahil aliyyil azim. Tadi saya mulai ceramah jam 9.15. Sekarang sudah jam 10. Saya sudah ceramah 45 menit. Yang kita bahas baru satu tentang musibah. Saya termasuk penceramah yang tak pandai ngalur ngidul ngetan cerita sana sini. Ada penceramah yang bisa dia bahas. Saya ceramah hanya sesuai yang ada pada baleho saja. Keluar dari baleho ditangkap Panwaslu. Pertama yang Ustadz Somad ceramahkan, nanti kalau ada yang nanya apa isi ceramah Ustadz Somad tadi malam, 45 menit dia bahas masalah penggalangan infak musibah tsunami Selat Sunda. Berikutnya apa yang kita bahas? Hari jadi ulang tahun. Saya buka www.google.com, enter. Saya tulis search Pandeglang. Pandeglang sudah berumur 145 tahun. Hancur. Gimana kalau bupatinya nyalakan lilin 145? Disuruh tiup Ustadz Abdul Somad satu napas. Dipasang kue tumpeng sebesar piramid. Peniupan lilin Pandeglang 155 oleh Ustadz Somad satu napas. Mati. Ternyata tidak ada lilin di Pandeglang. Bagaimana orang Pandeglang ulang tahun? Hari jadi ke 145 Kabupaten Pandeglang. Ada kabupaten ulang tahun dengan cara manggil artis pakai rok pendek, pentasnya tinggi, yang nonton bapak-bapak. Tapi di Pandeglang tanah lapang berubah menjadi majelis zikir, majelis ilmu. Hai bupati-bupati se-Indonesia, hai wali kota se-Indonesia, hai gubernur-gubernur se-Indonesia, kalau kalian mau tahu bagaimana ulang tahun, datang ke Pandeglang. Begini cara ulang tahun Pandeglang. Oh, Ustadz Somad minta undang ya. Saya kasih tahu sekali lagi, jadwal saya penuh sampai November 2020. Jangan undang saya, undang Ustadz yang lain. Saya nggak mau undang Ustadz Somad, suaranya menggelegar, sakit jantung kami. Kami mau Ustadz yang lembut-lembut aja. Marilah kita sabar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pandeglang harus dipertahankan sebagai benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai masuk Khawarij, jangan sampai masuk Syiah, jangan sampai masuk Mu'tazilah. Saya pengagum berat Abuya Dimyati, maka saya cari videonya di YouTube, www.youtube.com. Saya tulis itu Abuya Dimyati, enter. Saya lihat beliau sedang menyidang aliran sesat. Beliau duduk bersama para kiai ajengan, lalu satu orang aliran sesat. Beliau marah-marah. Saya nggak ngerti karena pakai bahasa Pandeglang, tapi saya menikmati. Ternyata orang soleh itu kita nggak ngerti aja nikmat. Orang nggak soleh kita ngerti mau muntah ya. Saya ikuti beliau di YouTube. Oh, ternyata tidak ada aliran sesat berani di Pandeglang. Kenapa? Karena ada benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau boleh meninggal dunia. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan mereka itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Semangat mereka tetap hidup. Anak mereka tetap hidup, anak jasmaninya, anak biologisnya, anak kandungnya hidup, tapi anak-anak santri-santrinya lebih banyak di pondok-pondok pesantren, lebih 1000 pondok pesantren hidup bersama kita hari ini. Mazhab Syafi'i
akidah Asy'ari, tasawuf Sunni Abu Hamid Al-Ghazali. Benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dipertahankan sampai mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tempat lain anak-anak tidak bisa baca Quran, orang buta huruf Al-Quran. Di Pandeglang anak kecil baca Quran, suaranya menggelegar. Yang saya heran,